بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد. Kita lanjutkan pembacaan kitab Nasihatil Nisa karya Syekhah Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafidhahallahu ta'ala, masih dalam pembahasan pertanyaan ataupun jawaban dan pertanyaan. As-su'al, pertanyaan yang ke-13. Idza talaba minal binti abuha aw akhuha aw waliyuha an yuzawwijaha birajulin qati'is salati aw syaribi khamr hal tarda am la? Jika ada pertanyaan di sini, jika ada seorang anak perempuan kemudian dituntut oleh ayahnya ataupun saudara laki atau oleh saudara laki-lakinya atau oleh walinya untuk dinikahkan dengan seorang yang qati'is salat atau syaribi khamrin, orang yang meninggalkan salat, orang yang tidak salat, ataupun orang yang meminum minuman keras ataupun minum khamr, sesuatu yang memabukkan, sesuatu yang membahayakan. Apakah anak perempuan tersebut menyetujuinya ataupun ridha ya ketika hendak dinikahkan oleh walinya, oleh saudaranya, oleh orang tuanya? Maka al-jawab at-ta'atu fil ma'ruf. Bahwasanya seorang anak ya ketika dalam kondisi demikian maka dia melaksanakan ketaatan itu hanyalah dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik. Fala tuti'u waliyuha fi dzalika, fala tuti'u waliyaha fi dzalika wal idn laha fi zawajiha. Maka ia tidak boleh, maka sang anak tadi tidak boleh mentaati walinya dalam hal tersebut ketika dijodohkan ataupun tidak dinikahkan oleh seorang laki-laki yang tidak sholat ataupun peminum minuman khamr misalnya, maka sang anak tidak boleh taat kepada walinya dalam hal yang di dalamnya mengandung unsur apa? Unsur keburukan di dalamnya. Dan mestinya juga wal idnu lahu fi zawajiha. Dalam hal itu juga ya walinya harus meminta izinnya jika hendak menikahkannya. Kemudian faqad ja'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maka seorang wanita ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan inna abi zawwajani liyurfi'a bi, ya ayahku telah menikahkanku untuk mengangkat harkat dan martabat melalui pernikahanku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anti ahaqqu bi amrika, anti ahaqqu bi amrika, engkau lebih berhak dengan urusanmu, yakni dalam hal pernikahan. Qalat, kemudian sang wanita ini mengatakan, ya, aku telah mengizinkannya. Ajaztu walakinni, aku telah mengizinkannya, akan tetapi aku ingin agar para wanita mengetahui
bahwa mereka mempunyai hak dalam hal ini. Wal aqdu la yasihu idza kanat ya mukrihah illa idza ajazathu kama fi hadzal hadis. Maka kata Syekhah di sini, akad nikah tidak sah. Tidak sah jika seorang wanita yang dinikahkan dengan orang yang tidak disukainya. Ya, seperti dengan cara dipaksa oleh walinya. Padahal anaknya dia tidak senang, tidak suka dengan lelaki yang dinikahkan oleh siapa? Oleh orang tuanya. Maka nikahnya tidak sah. Tidak sah. Tidak sah, ya. Nikahnya tidak sah. Jadi harus ada persetujuan daripada putrinya. Daripada putrinya. Adapun waqati'us salati, adapun ketika dinikahkan dengan seorang lelaki yang dia tidak salat, maka ittafaqal ulama, maka sepakat para ulama ya tentang orang yang meninggalkan salat, ya, annahu idza kana jahidan laha fa innahu yakfur. Jika dia meninggalkan salat karena menentang kewajiban salat, ya, maka dia telah kufur. Maka dia telah kufur. Wakhtalafu fima idza tarakaha tahawunan. Akan tetapi mereka para sahabat, para ulama berselisih pendapat tentang bagaimana orang yang meninggalkan sholat karena tahawunan ataupun karena meremehkan. Faminhum man qala yakfur. Ada sebagian yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat meskipun dia dalam keadaan meremehkan, maka ya sebagian mereka berpendapat yakfur. Ya. Ini juga termasuk perbuatan kufur. Wa hadza qaulu jumhur ashabil hadis. Ini adalah pendapat jumhur ashabul hadis. Sebagaimana terdapat dalam Ta'zimu Qadri Shalah karya Syekh Muhammad bin Nasir Al-Marwazi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa bainal 'abdi wa bainal kufri awi syirki illa salah." Tidak ada pembatas antara seorang hamba dengan kekufuran atau kesyirikan kecuali apa? Kecuali salat yang membedakan dia muslim ataukah ya bukan. Maka yang membedakan di antaranya adalah salat. Maka hadis ini ya min hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Dan juga dalam Sunan Tirmidzi, wa fi Sunan At-Tirmidzi an Buraidah, ia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salatu faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kita dengan mereka, yakni orang-orang kafir, perjanjian kita dengan mereka orang-orang munafik, as-salah, adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kufur. Wa min ahlil ilmi man qala wa hum jumhur al-fuqaha. Sebagian ahlul ilmi dari kebanyakan para fuqaha, yakni ahli fikih, ada yang berpendapat bahwa orang tersebut telah melakukan apa? Kekufuran. Yakni yakfuru kufron asghar. Paling tidak minimalnya terjerumus dalam jurang perbuatan kufur, yakni kufur kecil.
kufur kecil. Jika dia meninggalkan salat karena apa? Karena tahawunan. Karena meremehkan, mutahawinan. Serta mereka mengkompromikan dalil-dalil yang dijadikan sebagai dalil oleh kelompok pertama. Bahwa dalil-dalil ini mengandung kekufuran yang kecil, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala meskipun kufur kecil meninggalkan salat, akan tetapi dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendaki. Ya. Jadi meskipun khilaf di antara para ulama tentang orang yang meninggalkan salat, ada yang mengatakan kufur, ada yang mengatakan kufur di sini adalah kufur kecil, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Meskipun kufur kecil, akan tapi ini adalah dosa besar, ya. Maka wal kafiru la tahilu lahul mar'a al muslimah. Kalau berpendapat dengan pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya orang meninggalkan salat ini termasuk kufur besar, yakni kufur besar, maka jelas berarti lelaki yang meninggalkan salat ataupun lelaki yang kufur, maka kalau berpendapat adalah kufur besar, orang yang meninggalkan salat berarti tidak halal menikah dengan wanita muslimah. Maka pentingnya nanti bagi orang tua di dalam memilihkan pasangan untuk anak-anaknya ketika sudah besar kelak nanti, dipersiapkan mencarikan calon menantu paling tidak amalan-amalan wajibnya beres. Apalagi ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Salat malamnya rajin, salat sunnahnya rajin misalnya, maka ini lebih afdol lagi, lebih utama lagi. Paling tidak yang wajib-wajib dia kerjakan. Dia kerjakan, ya. La hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Mereka wanita muslimah tidak halal bagi orang-orang kafir, ya. Dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka wanita muslimah. Ini penting, ya. Penting bagaimana mencarikan pasangan untuk anak-anak kita, untuk saudara-saudara kita, ya. Paling tidak tidak meninggalkan salat, tidak meninggalkan yang wajib-wajib, ya. Karena amalan wajib ini kalau tidak dikerjakan dapat dosa dia, dapat hukuman, dapat siksa, dapat ancaman, dapat ancaman. Wasyaribul khamri fasiqun. Begitupun juga peminum khamr adalah orang yang fasik. Peminum khamr adalah orang yang fasik. Ya, sehingga ketika seorang wanita dijodohkan ataupun hendak dinikahkan oleh walinya dengan seorang lelaki yang dia jelas-jelas tidak salat 5 waktu, yang jelas-jelas dia peminum khamr ataupun mengkonsumsi barang-barang yang memberikan mudarat kepada dirinya seperti khamr, sesuatu yang memabukkan, ya, ataupun yang sejenisnya yang merusak jiwanya seperti meminum asap misalnya. Nah, ini termasuk juga, ya.
Jadi asapnya diminum, ya, diminum. Ya, syurbud dukhan misalnya, ya. Adapun kalau yang sudah terlanjur, ya sudah, ya dijalani. Kalau yang sudah terlanjur, karena ya pilihan kita dari awal, ya sudah. Saya saling memberikan nasihat. Tapi kalau anak-anak yang belum, jangan coba-coba nanti dapat pasangan yang tidak sholat, dapat pasangan yang suka minum-minuman khamr, ya, memakan barang-barang yang memberikan mudarat kepada jiwanya. Karena meminum khamr ini ya jelas hukumnya apa? Hukumnya haram. Meminum khamr hukumnya haram. Mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan ataupun sesuatu yang memberikan mudarat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar. Anak-anak TK saja hafal hadis ini, ya. Janganlah berbuat bahaya dan sesuatu yang bisa membahayakan. Ini dilarang, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Qul fihima ismun. Maka katakanlah pada khamr, pada keduanya, baik khamr ataupun judi, ini adalah ismun. Ya, terdapat dosa di dalamnya. Ya, ismun kabirun. Ya, dosa besar. Kemudian kita tanya, ada nggak manfaatnya? Ada nggak manfaatnya khamr, judi? Ada nggak manfaatnya? Ada. Wa manafi'u linnas. Ada manfaatnya bagi manusia. Ada manfaatnya bagi manusia. Mungkin dalam keadaan ya banyak masalah kehidupan, kemudian minum khamr jadi tenang misalnya, ya. Kemudian ataupun benda-benda haram yang lainnya katanya tenang, katanya seperti itu, ya. Lepas begitu, ya. Ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Begitupun juga syurbud dukhan, ada nggak manfaatnya? Ada. Ya, ada manfaatnya. Ya. Biar biar tidak ngantuk misalnya. Ya, dan semisalnya. Banyak manfaatnya, ada manfaatnya. Ada manfaatnya, ya, semuanya. Jadi minum-minuman khamr, sesuatu yang memabukkan, kemudian judi, ya ada manfaatnya. Kalau menang, manfaat atau tidak kalau menang? Manfaat, ya. Ya, manfaat. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi dosa daripada keduanya, minum-minuman khamr dan juga judi, maka ini dosanya jauh lebih besar daripada apa? Daripada manfaatnya. Maka pilihkan anak-anak kita, ya, dengan pasangan yang soleh ataupun solihah. Paling tidak saya katakan tadi, yang wajib dikerjakan. Jangan asal lihat bagus. Jangan hanya lihat hartanya, kekayaannya, pekerjaannya, tapi tidak lihat amalia ibadahnya. Paling tidak kita katakan yang wajib. Ya, syukur-syukur, ya, nanti ya mendapatkan ya calon menantu misalnya yang wajib-wajibnya luar biasa, yang sunnah-sunnahnya juga Masya Allah dikerjakan semuanya. Sholat malamnya rajin, zikir pagi petangnya rajin, baca Qur'annya rajin, birrul walidainnya rajin, ya. Kemudian infak dan sedekahnya rajin, ya Masya Allah luar biasa, ya. Jadi harus berhati-hati, ya. Jangan hanya lihat dari dunianya saja. Oh, nyaman hidupnya, nanti tenang, ya, bisa untuk nyandar hidup, gitu, ya. Ya, maka ini keliru seperti ini, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah
Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, wal maisir, kemudian berjudi, wal ansab, ya, wal azlam, berkurban untuk berhala, kemudian mengundi nasib dengan panah, ya. Kemudian ini termasuk perbuatan syaitan, min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapatkan keberuntungan. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud untuk apa? Untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian. Fil khamri wal maisir. Wal maisir, di antara kalian lantaran minum apa? Karena sebab apa? Minum khamr. Kemudian apa lagi? Berjudi. Berjudi. Wa yasuddakum an dzikrillah. Dan syaitan itu akan menghalang-halangi kalian dari zikrullah, dari berzikir kepada Allah, akan menghalang-halangi kalian daripada salat, ya, daripada salat. Karena salat ini kalau tidak terbiasa atau baru memulai sepanjang tahun semenjak awal kali balik belum pernah salat, kalaupun salat hanya maghrib misalnya, kemudian kita kenal ngaji, kenal Allah, kenal agama, ingin memulai, pada saat memulainya ini perjuangannya luar biasa. Perjuangannya luar biasa, ya. Untuk memulai menjalankan salat yang 5 waktu, kemudian tepat waktu, tidak menunda-nundanya, tidak menunda-nundanya, tidak melalaikannya. Fahal antum muntahun, maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu. Jadi sesuatu yang dilarang, minum khamar, berjudi, ya, ngadu nasib, ya. Karena ini termasuk amalan-amalan syaitan. Bagaimana akan mencari pasangan ataupun mencari calon menantu misalnya, ya, dengan orang-orang yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an yang meminum khamar, kemudian berjudi, kemudian meninggalkan salat. Jangan diterima. Ya, kalau ada datang calon menantu melamar anaknya, ya, maka jangan diterima. Kalau tidak salat, kalau masih syurbud duhan, jangan. Ya, jangan, karena duhan ini ghalin, ya, kemudian juga merusak. Kasihan anak kita besarkan dari kecil sampai besar, dapat suami, ya, dirusak, ya, dirusak kesehatannya, dirusak kesehatannya, ya. Padahal sudah ada tulisannya besar, ya, di di jalan-jalan itu, ya, ada gambar pas tenggorokannya berlubang, kemudian ada tulisannya, ya, ada tulisannya titik-titik membunuhmu, begitu, ya. Kemudian sebagian wali, ya, sebagian wali ada yang tidak memperhatikan kesetaraan ataupun sekufu dalam masalah apa? Dalam masalah agama. Dalam masalah mencarikan suami untuk putrinya. Akan tetapi dia berada pada salah satu di antara 2 perkara. Yang pertama, ya, ada yang hanya melihat kepentingan untuk dirinya sendiri. Untuk kepentingan dirinya sendiri. Jika ada orang yang memberinya harta yang banyak, maka dia akan menikahkan putrinya dengan orang tersebut, dengan orang yang berharta. Tak peduli dia sholat, paham agama, peminum khamr ataukah tidak, tak peduli itu. Yang penting apa? Yang penting
fulus. Yang penting fulus. Karena kalau ada fulus, jalan ya lancar mulus ya. Kalau nggak ada fulus, orang bilang apa? Mampus katanya ya. Tanpa mempedulikan apakah dia seorang muslim atau kafir. Apakah dia ahli taat atau ahli tidak taat. Apakah dia ahli salat atau tidak ahli salat. Tak peduli. Yang penting fulus katsir. Orang yang berpegang teguh kepada, tak peduli apakah dia orang yang berpegang teguh terhadap agama atau dia orang yang fasik. Orang yang fasik. Durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ditambah lagi dia memiliki keyakinan kesyirikan seperti jimat, wafak, pelet, ya, guna-guna, suka datang ke dukun dan seterusnya, ya, maka ini terlebih lagi. Maka jangan melihat dari unsur dunia semata. Boleh mencari yang berharta, yang ada kelebihan dari perkara dunia, ya boleh-boleh saja. Boleh, tidak ada larangan. Akan tetapi yang jadi patokan utama adalah amal ketaatannya. Ikatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ada juga yang hanya melihat, ya seorang wali melihat dari orang yang memiliki nasab yang mulia sebagai calon menantunya yang hendak dinikahkan dengan anak gadisnya. Ya, tidak penting baginya tidak penting, ya, apa yang tersebut sekufu ataukah tidak dalam agama, tidak penting. Yang penting, ya, yang penting berharta, yang penting dunianya, ya, dia memiliki dalam hal dunia, tidak mementingkan masalah agama, Maka kata Syekha di sini, beliau mengatakan wa 'alal wali, maka wajib bagi wali, wajib bagi para orang tua, an yattaqillah hendaklah bertakwa kepada Allah dalam urusan yang berada dalam perwaliannya, serta agar selalu memperhatikan masalah sekufu untuk putrinya ketika hendak menjodohkan dengan seorang laki-laki yang akan menjadi suaminya. Laki-laki yang sekufu, jika dia mencintai wanita itu, ia akan memuliakannya. Dan jika membencinya, maka ia tidak akan menghinakannya. Kalau sekufunya, tolak ukurnya adalah agama. Saling menerima, saling memaklumi, saling menerima segala kekurangannya. Dengan terus menjaga ikatan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memperbanyak zikir, memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, memperbanyak amal saleh yang lainnya. Dan yang dimaksud dengan sekufu adalah, ya, kata Syekh di sini, yang dimaksud dengan sekufu di sini adalah sekufu dalam masalah agama. Wal kafa'atu hiya fid din. Yang dimaksud dengan sekufu itu adalah sekufu dalam masalah agama. Sekufu di dalam masalah agama, bukan sekufu dalam masalah harta. Bukan sekufu dalam masalah duniawi, tapi yang paling penting adalah sekufu di dalam masalah agama. Ahli salat dengan ahli salat, begitu ya. Ahli taat dengan ahli taat. Jangan ahli salat, ya, kemudian dijodohkan dengan ahli tidak salat. Ya. Orang yang ingat yaumul hisab, ya, ingat hari yaumul hisab, hari pembalasan, jangan dijodohkan dengan apa? Ahlul hisab. Ahlul hisab, yakni syurbu dukhan. Jangan. Karena nilai yang tinggi di sisi Allah itu bukan dari harta, bukan dari dunia, ya, bukan dari kegagahan, bukan, ya, bukan dari kecantikan, akan tapi kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia
ya di sisi Allah di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa. Ai innama tatafadaluna 'indallah bittaqwa la bil ahsab kama qala Ibnu Katsir fi tafsirih. Maksudnya sesungguhnya kalian berbeda-beda dalam keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ketakwaan, bukan karena nasab, bukan. Bukan karena keturunan, bukan. Bukan karena kedudukan, bukan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya. Akan tetapi yang membedakan antara satu dengan yang lainnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Ketakwaan. Maka waqala aidan, maka beliau juga berkata ada sebagian ulama yang berdasarkan ayat yang mulia ini berpendapat bahwa kafaah ataupun sepadan ya fin nikah ya dalam masalah nikah bukan merupakan syarat, iya bukan syarat, bukan, dan tidak ada syarat dalam pernikahan kecuali sepadan sekufu dalam masalah agama, sekufu di dalam masalah agama, sekufu di dalam masalah agama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sebelum mereka beriman. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, sesungguhnya budak wanita mukminah ya, lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hati kalian. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu, dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik, laki-laki musyrik, ahli syirik dengan wanita-wanita mukminah sampai dia beriman. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Sesungguhnya budak yang mukmin, laki-laki yang mukmin lebih baik daripada laki-laki yang musyrik. Laki-laki yang musyrik walaupun dia menarik hati kalian, menarik hati kalian. Wa fil Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam Sahih Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW ditanya, Ayun nasi akram, manusia manakah yang paling mulia, yang banyak hartanya, yang tinggi kedudukannya, jabatannya? Bukan. Apa kata Nabi? Atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Minimalnya yang wajib-wajib dia amalkan. Yang wajib-wajib ia amalkan. Ya. Tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar menjaga kemurnian apa? Kemurnian tauhidnya. Menjaga kemurnian tauhidnya. Maka al-wali, seorang wali, bagi ayah, bagi para ayah, bagi para orang tua, ya, akan dimintai pertanggungjawab an ra'iyatihi, atas kepemimpinannya, atas anak-anak yang di bawah tanggungannya. Sehingga ya jangan menyerahkan anak-anak kita kepada orang-orang yang tidak paham tentang agama. Orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang meninggalkan salat, meminum khamar, ya, berjudi, ya, dan lain sebagainya. Jangan lihat dari dunianya, maka lihat agamanya. Ini adalah tanggung jawab orang tua. Ini adalah tanggung jawab orang tua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati.
Masing-masing kalian itu adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Apa yang disebutkan oleh Syekhah Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafidhahallahu ta'ala. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pada 2 pekan berikutnya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.